Kalau kita bicara hari ini Pilwali Surabaya, memang Eri Cahyati belum mendapatkan lawan yang seimbang. Hari ini kita harus akui bahwa petahana masih di atas angin. Terus? Ya kalau kita memang mau berusaha untuk bisa mengalahkan, paling tidak mencari lawan yang sebanding, ya benar-benar harus keluar dari arus bawah. Aspirasi arus bawah harus kita terima dengan baik dan kita harus presentasikan dalam bentuk tokoh, kan begitu. Nah, saat ini saya bersama Projo itu ada 2 nama yang kita calonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota, tanpa mengurangi respek saya pada partai-partai gitu ya, terutama partai dari Bapak Ahatoni dan Bapak Bayu Airlangga. Apapun itu, menurut saya combine keduanya ini adalah combine terbaik. Yang satu adalah tokoh muda yang bisa melihat peluang politik. Yang satu Bapak Ahatoni yang hari ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, gebrakannya tidak perlu diragukan, dan yang lebih penting adalah jiwa kerakyatan. Karena hari ini Surabaya sudah berganti-ganti wali kota, tapi saya tidak pernah melihat arek Surabaya menjadi tuan rumah di kota sendiri. Itu yang mulai harus dipikirkan. Jadi wali kota jangan hanya bicara mengenai pengembangan kotanya, tetapi bagaimana bisa memanusiakan arek Surabaya itu. Kalau hal-hal itu dianggap remeh, hanya melihat bahwa kemegahan kota dianggap sebagai satu keberhasilan, maka kita mengalami kemunduran. Kalau hari ini kita memang wali kotanya Bayu Airlangga, untuk calon wawalinya Bapak Ahatoni. Nah, itu tadi kan saya sudah katakan bahwa saya tidak mengurangi respek pada partai-partai, karena bagaimanapun maju dalam pilwali atau pejabat eksekutif itu kendaraan yang paling utama itu adalah partai. Maka seperti biasanya kami akan mengikuti rekom dari partai yang kurang lebihnya seperti yang kami inginkan. Yang terlebih adalah bahwa arus bawah ini tidak kehilangan kepala. Apa respon Mbak? Kalau menurut saya, kalau meragukan salah ya. Karena kan belum pernah yang dilihat. Dan kita harus akui bahwa orang itu selalu melihat yang bawah, tidak menghargai sebuah proses. Dengan ketika dia muncul melakukan perlawanan, ketika dia menjadi Demokrat dan Demokrat diganti pada Emil Dardak, dia berani melawan. Itu menurut saya satu terobosan politik. Menang kalah itu suatu hal yang biasa. Tapi ketika seseorang itu berani melawan, menunjukkan jadi dirinya, berarti dia punya prestis. Dia punya nilai bahwa saya tidak bisa dibuat sembarangan. Dia punya satu tolak ukur, seorang pemuda itu harus berani bersikap, dan itu dia sudah tunjukkan ketika kebijakan sepihak dari Demokrat gitu ya, memberhentikan Bayu Airlangga sebagai ketua DPD ya kalau tidak salah, Jatim. Upaya-upaya apa sih yang sudah atau akan dilakukan dari ASB ya? ASB ya, sendiri. ASB sendiri ini kan banyak beraliansi dengan atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang ada di kota Surabaya. Jadi beberapa pemuda Indonesia, beberapa media, GMPI, itu kita sudah sempat berbincang. Dan semua ternyata rata-rata dari mereka itu memang merindukan satu sosok di mana lebih mengedepankan arek Surabayanya. Dalam konteks bukan hanya arek Surabaya secara lahiriah, tapi bagaimana kembali lagi memanusiakan arek Surabaya. Jadi stop pencitraan, stop bicara tentang elitis gitu ya. Karena kembali kota Surabaya ini kota pahlawan. Bagaimana kita bisa menjadikan kota pahlawan itu bukan hanya sebagai jargon. Itu. Jadi benar-benar sampai akar rumput itu merasakan makna rasa kepahlawanan wali kota yang diterima secara langsung pada rakyatnya.